Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi solih-solihah. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sae pisan. Alhamdulillah, sae pisan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya KM-nya Aldan dipimpin. Duduk rapi. Sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan lantunan doa tadi kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solih-solihah, siapakah hari ini yang tidak masuk? Falah dan Nafis. Kenapa, ada yang tahu? Sakit. Kita doakan bersama semoga Falah dan Nafisnya semoga cepat sembuh biar bisa bergabung belajar bersama. Nah, sekarang kalian tengok kanan kirinya, bawah meja kalian apakah ada sampah? Tidak. Oke, kalau yang masih ada sampah bisa nanti diambil kemudian dibuang ke tempat sampahnya terlebih dahulu. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, seperti biasa kita akan melaksanakan pembiasaan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ada yang tahu? Oke, hebat sekali. Silakan semuanya berdiri. Selanjutnya kita akan melaksanakan pembiasaan bertadarus Al-Quran pada surat-surat pendek pada juz 30. Hari ini kita akan bertadarus Quran surat An-Nasr. Kita mulai bersama dengan terlebih dahulu membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Shadaqallahul azim. Semoga dengan lantunan ayat yang kita bacakan hari ini, kegiatan hari ini menjadi lebih bermakna. Ibu tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan kalian agar selalu membaca Al-Quran, walaupun satu hari cuma satu ayat. Oke, silakan teman-teman solih-solihah yang bukunya belum dikeluarkan bisa dikeluarkan terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Orang yang rajin belajar nanti akan dipermudahkan jalannya untuk menuju surga. Itu adalah salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan merefleksikan bersama kesepakatan yang telah kita buat. Masihkah ingat kalian apa saja kesepakatan kelas kita? Disiplin, aktif, mengacungkan ketika bertanya. Kesepakatan kelas manakah yang sudah berjalan dengan rutin dan baik? Tertib. Kesepakatan kelas apakah yang belum berjalan dengan baik dan masih perlu ditingkatkan? Disiplin. Terus apa lagi berarti tadi? Aktif sama mengangkat tangan ketika akan bertanya. Nah, solih-solihah, ingat kembali kesepakatan-kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat. Itu menjadi dasar kita melaksanakan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan baik. Begitu ya. Solih-solihah, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita terakhir tentang apa? Membaca dan
Hebat, bagus, luar biasa membaca Quran surat At-Tin. Hari ini kita masih akan belajar dengan materi yang sama tapi dengan subbab yang berbeda. Tetapi sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kalian simak video yang akan Ibu tayangkan. Simak dengan baik-baik ya. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Setelah mendengarkan bacaan tadi, apa yang kalian rasakan? Bagaimana perasaan kalian? Tenang, apalagi? Tartil, ada lagi? Bagus. Nah, kira-kira kenapa bacaannya tadi itu bisa tartil? Karena sering latihan. Karena sering latihan, apalagi? Karena suaranya bagus. Karena memperhatikan kaidah ilmu tajwid. Mengapa kita penting dan perlu mempelajari ilmu tajwid? Supaya tidak salah mengartikan ayatnya. Bagus, supaya tidak salah mengartikan bacaannya. Membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid itu sangat diperlukan agar kita bisa menjaga kesucian makna dari ayat Al-Quran tersebut. Pada hari ini kita akan mempelajari submateri yang kedua dari Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surat At-Tin, yaitu tentang hukum nun sukun dan tanwin. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam Quran Surat At-Tin dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan karya kreatif terkait hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam bentuk poster. Jadi hari ini kita akan membuat proyek hukum nun sukun dan tanwin dalam bentuk poster. Tetapi sebelum masuk ke proyek, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan materi. Kalian simak dengan baik. Mengapa sih kita perlu mempelajari hukum nun sukun dan tanwin? Karena nih, hukum nun sukun dan tanwin itu merupakan ilmu dasar jika kita ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi sebelum kita mempelajari hukum tajwid yang lain, terlebih dahulu kita harus tahu hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Selain itu, pengucapan yang tepat dari nun sukun dan tanwin dapat mempengaruhi makna dari ayatnya. Betul tadi yang dikatakan oleh Na'aldan bahwa pengucapan atau pelafalan yang sesuai dengan kaidah tajwid itu sangat berkaitan erat dengan kesucian makna dari ayat Al-Quran. Hukum nun sukun dan tanwin itu bisa kalian sambil lihat ada 4 macam. Yang pertama adalah idhar halqi, yang kedua idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Hukum nun sukun dan tanwin yang pertama adalah idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Ada yang tahu? Oke, apa Haris? Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha dibaca jelas atau terang. Oke, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan buat Haris. Untuk hukum nun sukun atau tanwin yang ketiga adalah iqlab, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Cara membacanya adalah dengan mengganti suara nun sukun atau tanwin menjadi suara huruf mim, atau suara huruf m menjadi suara huruf M. Nah, kita lihat di contohnya. Di sini Ibu ada kata wallahu basirum bima ta'malun. Nah, lihat. Di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya mengganti suara huruf dhammah tanwin yang ini menjadi suara huruf mim tuh. Nah, di sini ada lambang huruf mim kecil biasanya. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Wallahu basirum bima ta'malun. Hukum nun tanwin dan sukun yang terakhir atau yang keempat adalah ifa hakiki. Apa itu ifa hakiki? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Huruf yang 15 ini adalah huruf-huruf selain huruf idhar,
idgham, dan iqlab. Ada apa saja? Ada huruf ta, to, sin, shin, zal, fa, dot, dho, jim, zai, kaf, shod, dal, dan qaf. Kalau kalian susah menghafalkannya, yang penting kalian ingat huruf ifa itu selain huruf idhar, idgham, dan iqlab. Aduh ibu pusing 15 teh. Boleh, yang penting kalian hafal yang huruf idhar, idgham, dan iqlabnya, biar kalian bisa tahu kalau itu berarti huruf ikhfa. Nah, cara membacanya dengan samar dan mendengung. Kita lihat contohnya. Nah, ini ibu langsung mengambil dari Quran surat Atin sendiri. Laqad khalaqnal insana. Kita lihat nun sukun bertemu huruf sin. Kita baca laqad khalaqnal insana. Oke, coba sekarang Kaila dibaca ini saja langsung. Oke, bagus, luar biasa sekali. Sekarang Rehan, coba dibacakan. Nah, luar biasa bagus. Jadi benar, kalau nun sukun bertemu sin, kalau di contoh ini dibacanya dengan samar dan mendengung karena dia adalah ifa hakiki. Itu tadi materi mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita berdiskusi untuk membuat proyek poster hukum nun sukun dan tanwin. Silakan nanti kalian berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok kalian diskusikan dan menyusun langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Yang pertama, menemukan hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ada pada Quran surat Atin. Yang kedua, bagaimana kalian akan menyajikan informasi tersebut ke dalam bentuk poster semenarik mungkin. Bagaimana dengan desain perencanaan produknya? Nah, yang pertama, setiap kelompok membuat rancangan poster meliputi informasi yang akan dimuat. Jadi pada poster tersebut informasi apa yang akan kalian muat? Meliputi jenis hukum bacaan, kemudian contoh ayatnya. Yang kedua, desain visualnya yang meliputi warna, gambar, dan tata letak. Kalian bisa mengkreasikan bagaimana desain poster yang kalian sukai. Mau dihias bunga boleh, yang suka hewan-hewan boleh. Ibu mau dibikin graffiti, silahkan. Kerjakan sesuai apa yang kalian senangi. Sebelum itu, kalian juga harus menyusun jadwal pembuatan yang meliputi kegiatan satu adalah penelitian hukum bacaan dan nun sukun pada Quran surat Atin. Yang kedua adalah membuat draft desain poster, jadi draft dulu. Dan yang terakhir adalah finalisasi dan presentasi. Setelah kalian selesai membuat posternya, nanti kalian akan ibu minta untuk mempresentasikannya masing-masing di depan kelas. Solihah, mari kita membuat proyek hukum nun sukun dan tanwin. Ibu akan memberikan kalian sebuah kertas. Silahkan nanti kalian membuat posternya di sini. Ibu akan memberikan kalian waktu diskusinya 20 menit. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Nanti kalian cari terlebih dahulu hukum nun sukun dan tanwin apa yang ada di Quran surat Atin, baru nanti kalian masukkan ke desain posternya, begitu ya. Ya, Bu. Oke. Oke, bagus sekali. Ini hasil karya dari kelompok 1. Sedikit masukan dari Ibu, mungkin nanti ini untuk huruf-huruf masing-masing bacaannya bisa ditebalkan lagi, karena ini kan contohnya sudah ditebalkan. Nah, ini masih ada beberapa yang belum ditebalkan. Bisa juga mungkin kalau mau ditambah hiasan juga masih bisa. Oke, bagus. Terima kasih ya.
Bagaimana Soli Solihah tugasnya? Sudah selesai? Oke, setelah ini kita akan lanjutkan dengan kegiatan presentasi. Tetapi sebelum presentasi, Ibu pengen ice breaking dulu nih biar semangat. Ayo semuanya berdiri. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Yang kedua, idgham. Idgham terbagi menjadi dua, idgham bila gunah dan idgham bigunah. Baiklah, kita akan melanjutkan presentasinya. Silakan kelompok 2 ke depan. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, a, ha, ho, ain, ghain, ha yang dibaca jelas. Oke, Soli Solihah, itu tadi presentasi hukum nun sukun dan tanwin dari kelompok 2. Lihat, hasil posternya sangat bagus ya, sangat colorful, cukup lengkap isinya. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi Soli Solihah? Tidak. Oke, Haris mengangkat tangannya. Silakan. Apa Haris? Apa contoh dari hukum nun sukun atau tanwin izhar halqi? Oh iya, Haris bertanya contoh hukum nun sukun atau tanwin pada idhar halqi. Contohnya apa? Dia yang bisa menjawab dari kelompok 2? Contoh izhar halqi adalah an'amta. An'amta. Kenapa disebut idhar halqi? Kenapa? Nun sukun bertemu ai. Karena hari ini kelompok 2 sudah mempresentasikannya dengan sangat luar biasa. Mari kita kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, karena kalian tadi bilangnya sudah paham, tidak ada pertanyaan, Ibu pengen mengecek pemahaman kalian mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Ibu sudah menyediakan soal pada word wall, kita akan bahas bersama-sama terlebih dahulu, oke? Nah, soal yang pertama, manakah yang termasuk bacaan idhar halqi? B. Yang mana? B. Oke, coba kita cek ya. Oke, benar. Yang merupakan contoh bacaan ifa hakiki yang mana? Yang mana? Yang D atau yang B? Oh, yang D. Kenapa yang D? Nun sukun bertemu huruf sa. Kita cek ya. Bersama-sama kita lihat. Oke, betul semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Tadi secara bersama-sama bisa mengidentifikasi hukum nun sukun dan tanwin. Bagaimana kalau mengerjakan sendiri? Nah, untuk tes formatif hari ini, Ibu sudah menyediakan link kuisis. Silakan kalian bisa mengeluarkan HP-nya terlebih dahulu. Silakan kalian bisa join kuisnya melalui join my quiz dengan mengenterkan kode gamenya yaitu 989589. Ada yang belum join? Sudah? Bisa dimulai ya? Oke, silakan kerjakan masing-masing. Tidak boleh contek-mencontek ataupun mengganggu temannya. Tadi kita sudah melakukan tes formatif untuk mengetahui pemahaman kalian terkait materi yang hari ini sudah kita pelajari. Siapakah di antara Soli Solihah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Haris, silahkan. Apa Haris? Kita telah mempelajari hukum-hukum tajwid nun sukun atau tanwin, yaitu ada 5. Adalah izhar halqi,
idgham biguna, idgham bila gunnah, iqlab, dan ifa hakiki. Betul sekali apa yang tadi sudah disimpulkan oleh Haris. Hari ini kita telah mempelajari hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Apa saja? Idhar. Oke, betul sekali. Nah, kita penting untuk mempelajari hukum nun sukun dan tanwin agar bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau bisa membaca Al-Quran dengan tartil, itu artinya kita turut menjaga kesucian makna dari Al-Quran itu sendiri. Begitu ya, soli-soliha, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, kita akan merefleksikan bersama bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ibu telah menyediakan lembar refleksi. Jadi nanti kalian silahkan isi sesuai dengan perasaan atau apa yang kalian pelajari selama proses pembelajaran hari ini. Begitu ya, Ibu akan membagikannya terlebih dahulu. Silahkan isi sesuai apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami. Untuk hasil poster kalian silakan dikumpulkan, nanti akan kita tempel di mading kelas. Oke? Oke, silakan perwakilan dari kelompoknya saja yang maju ke depan untuk mengumpulkan. Untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi hukum nun sukun dan tanwin, Ibu akan memberikan kalian tugas tambahan, yaitu silahkan kalian cari contoh hukum nun sukun dan tanwin yang ada pada Quran surat Ad-Duha. Tugas ini akan kita bahas bersama pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih mengenai mari mengaji dan mengkaji Quran surat Atin, namun dengan submateri isi pokok atau kandungan Quran surat Atin. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Surut Rabbih. Belum pulang, marilah kita berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Jangan lupa di rumah diulas kembali materi yang telah kalian pelajari. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Sampai berjumpa dengan Ibu Tatik di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.